Kadang-kadang satu foto aja itu bisa berbicara lebih keras daripada ribuan kata. Tapi gimana kalau satu foto justru malah meluncurkan ribuan pertanyaan? Hari ini kita akan kupas tuntas satu foto yang memicu perdebatan sengit di seluruh dunia. Ini bukan sekedar gambar loh, ini adalah pesan yang dikirim dari orbit dan pesannya ditujukan langsung ke jantung Amerika. Nah, kutipan ini adalah kuncinya untuk memahami semua ini. Ini bukan satelit yang asal jepret-jepret foto secara acak, bukan. Ini adalah langkah yang udah diperhitungkan matang-matang, semacam pembukaan dalam permainan catur geopolitik yang direncanakan dengan sangat teliti. Oke, jadi apa sih yang sebetulnya terjadi? Di tengah sanksi internasional yang katanya bikin lumpuh, Iran justru melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Mereka nggak cuma berhasil meluncurkan satelit beresolusi tinggi, tapi mereka juga udah merilis foto pertamanya. Dan foto ini, wah, bikin dunia melongo. Ini bukan satelit kaleng-kaleng ya. Ini adalah Hayam, sebuah bukti nyata ketangguhan dan kecerdasan Iran. Dibangun oleh para insinyur mereka sendiri, padahal udah bertahun-tahun dihajar sanksi yang tujuannya buat melumpuhkan program teknologi mereka. Pesannya jelas banget, Iran bukan cuma bertahan, tapi mereka terus berinovasi. Dan disinilah ceritanya jadi makin seru dan tegang. Foto pertama dari Hayam ini ternyata bukan pemandangan Teheran atau keajaiban Persia kuno, bukan. Targetnya adalah fasilitas nuklir Fogeltay di Georgia, Amerika Serikat. Sebuah pilihan yang berani, provokatif, dan penuh dengan makna tersembunyi. Sekarang saya tahu nih apa yang mungkin ada di pikiran Anda. Ya elah, Iran punya satelit baru doang. So what? Gampang banget kan kita mikir ini cuma sekedar pamer kekuatan teknologi, cara Iran buat sombongin mainan barunya. Tapi kalau mikir gitu, wah, itu sebuah kesalahan besar. Soalnya gini, di permukaan ini emang cuma sebuah foto. Tapi di dunia spionase dan geopolitik, ini cuma puncak gunung es. Di bawahnya itu ada jaringan intrik, kekuasaan, dan pesan-pesan tersembunyi yang rumit banget. Biar kita benar-benar paham apa yang terjadi di sini, coba deh kita pakai analogi. Bayangin ada sebuah adegan di film mafia. Ada seorang preman pasar yang udah bertahun-tahun disudutkan dan diremehkan. Suatu hari, dia nggak datang sambil teriak-teriak atau ngancem. Nggak, dia cuma jalan santai, buka buku catatan kecil, dan nunjukin ke semua orang daftar utang mereka ke dia. Nggak perlu ngomong sepatah kata pun. Semua orang langsung paham pesannya. Nah, foto ini, inilah buku catatan kecilnya Iran. Di dunia intelligence, hal kayak gini tuh namanya sinyal non-eksplisit. Ini adalah cara buat ngirim pesan tanpa harus ngomong blak-blakan. Ini semacam pertunjukan kekuatan, demonstrasi kemampuan yang efeknya jauh lebih nancep daripada kata-kata apapun. Dan ini bukan tindakan asal-asalan ya. Ini adalah balasan. Setelah bertahun-tahun fasilitas nuklir mereka sendiri jadi target, sekarang Iran yang membalikan keadaan. Pesan mereka tuh jelas banget. Kami lihat kalian, kami tahu apa yang kalian lakukan, dan sekarang kami juga bisa melakukan hal yang sama ke kalian. Satu tindakan ini aja udah cukup buat maksa kita mikirin beberapa pertanyaan yang jujur aja sangat gak nyaman tentang dunia kita sekarang. Pertanyaan-pertanyaan yang menantang semua asumsi kita soal kekuasaan, keamanan, dan tatanan global. Pertama, gimana ceritanya negara yang katanya udah lumpuh karena sanksi malah berhasil bikin teknologi yang menyaingi beberapa negara paling maju di dunia? Ini kan paradoks banget dan bikin kita bertanya-tanya soal seberapa efektif sih sebenarnya sanksi itu sebagai alat kebijakan. Yang kedua nih. Kenapa ya negara-negara yang paling anti diawasi, yang paling teriak-teriak soal privasi dan kedaulatan, justru mereka juga yang paling getol memata-matai negara lain? Ini kan pertanyaan soal kemunafikan dan standar ganda yang ada di jantung hubungan internasional. Ketiga, sebenarnya keamanan global itu artinya apa sih? Apa itu berarti sebuah dunia di mana cuma satu negara yang boleh pegang semua kartu? Di mana cuma satu pihak yang bisa nentuin siapa yang jadi ancaman dan siapa yang bukan? Dan akhirnya, ini pertanyaan puncaknya. Kalau semua negara ngakunya pengen damai dan stabilitas, kenapa kok pada panik waktu papan permainannya mulai seimbang? Kenapa ide soal dunia di mana semua orang punya kemampuan yang setara, itu malah jadi menakutkan buat sebagian pihak? Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Apa implikasi yang lebih besar dari satu foto satelit ini? Intinya begini, ini bukan tentang pamer teknologi, tapi ini tentang kekuasaan. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa era pengawasan satu arah itu udah selesai. Keseimbangan kekuatan global lagi bergeser,
dan aturan mainnya sedang ditulis ulang, persis di depan mata kita. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan paling mendasar dari semuanya. Di dunia di mana setiap orang bisa mengawasi semua orang, bagaimana kita mendefinisikan ulang arti keamanan? Gimana caranya kita membangun kepercayaan di tengah era ketidakpercayaan global? Itu adalah pertanyaan yang harus kita semua pikirkan jawabannya bersama-sama.